Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi yang mengangkat topik tentang virus HIV dengan Ibu Husnawati Yahya selaku dosen pengampu mata kuliah epidemiologi lingkungan. Sebelum memulai presentasi, saya, mewakili teman-teman, ingin memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Di antaranya, saya sendiri Alma Sadrina, kemudian ada Aisyah Syakira, Andrean Relando, Bimantara Akbar, Ega Rusta Urbah, Maulia Rizky Ananda, Noliza, dan Rahmadian Fatayat. Baiklah, pertama yaitu HIV. Human Immunodeficiency Virus atau lebih dikenal dengan virus HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang bereaksi untuk melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Hingga saat ini, metode penanganan virus HIV masih belum ditemukan. Akan tetapi, dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang AIDS. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS merupakan tahapan akhir dari penyakit HIV. Namun, tidak semua pengidap HIV akan menjadi HIV/AIDS. AIDS ini merupakan sindrom atau kumpulan dari gejala yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah. Infeksi ini yang seharusnya tidak parah pada orang normal, dapat saja menjadi mematikan pada penderita AIDS. Hingga saat ini, belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan HIV/AIDS. Oleh karena itu, pengobatan HIV bertujuan mendukung sistem kekebalan tubuh agar penderita dapat hidup normal dan sehat serta tidak menjadi penyakit AIDS. Penyebab AIDS itu sendiri adalah virus HIV. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh yang seharusnya berfungsi untuk melawan infeksi. Dan virus HIV ini merusak sel darah putih yang disebut sel CD4. Virus ini juga membuat salinan tubuhnya di dalam sel tersebut. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun dan menyebabkan tubuh susah melawan infeksi. Jika penderita HIV tidak mendapatkan pengobatan, maka HIV dapat menjadi AIDS dalam waktu 6 bulan sampai lebih dari 10 tahun. Rata-rata 21 bulan pada anak-anak dan 60 bulan pada orang dewasa. Baiklah, selanjutnya yaitu proses terjadinya HIV, yaitu partikel-partikel virus HIV yang akan memulai proses infeksi biasanya terdapat di dalam darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya, dan dapat menyebar melalui sejumlah cara. Cara yang paling umum yaitu transmisi seksual melalui mukosa genital. Keberhasilan transmisi virus itu sendiri sangat bergantung pada viral load individu yang terinfeksi. Viral load ialah perkiraan jumlah kopi RNA per mililiter serum atau plasma penderita. Virus HIV ini dapat ditemukan di dalam cairan tubuh seperti darah, sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Penularan virus HIV ini hanya mungkin terjadi bila cairan tubuh si penderita HIV masuk ke dalam tubuh orang lain. Virus HIV dapat ditularkan melalui hubungan seks, penggunaan jarum suntik bekas, mentato tubuh dengan alat-alat yang tidak steril, penularan dari ibu ke bayi selama masa kehamilan, dan pada waktu melahirkan atau menyusui, serta transfusi darah atau donor darah. Virus HIV ini tidak dapat ditularkan melalui batuk, bersin, meludah, air mata, pemakaian sendok bersama, toilet, ataupun melalui sentuhan kulit. Baik, saya Andren Relando. Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Faktor resiko HIV. Kelompok orang yang lebih beresiko terinfeksi antara lain orang yang melakukan hubungan intim tanpa kontrasepsi, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain, penggunaan narkotika suntik, dan yang terakhir orang yang berhubungan intim dengan penggunaan narkotika suntik.
Baiklah, selanjutnya gejala HIV. Gejala HIV ada 3 tahap. Di tahap pertama, gejalanya pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama berapa tahun. Dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua, gejalanya umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 atau lebih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada gejala HIV di tahap yang ketiga. Itu ada beberapa. Yang pertama itu daya tahan pengidap rentan sehingga si pengidap tersebut mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Yang kedua ada demam secara terus-menerus lebih dari 10 hari. Yang ketiga ada si pengidap merasa lelah setiap saat. Yang keempat, si pengidap sulit bernafas. Yang kelima, si pengidap mengalami diare yang berat dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian ada si pengidap tersebut terjadi infeksi jamur pada tenggorokannya, mulut, dan vagina. Kemudian timbul binti ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Kemudian yang terakhir, si pengidap hilang nafsu makan sehingga berat badan akan turun drastis. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis HIV. Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah atau urin pengidap untuk diteliti di laboratorium. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV antara lain ada 2. Yang pertama, tes antibodi. Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Yang kedua, tes antigen. Tes antigen bertujuan mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Tes antigen tersebut dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Jika screening menunjukkan pengidap terinfeksi HIV positif, pengidap perlu menjalani tes selanjutnya untuk memastikan hasil screening, membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita, serta menentukan metode pengobatan yang tepat. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah pengidap untuk selanjutnya diteliti di laboratorium. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada hitung sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang dihancurkan oleh HIV. Jumlah CD4 normal yang berada di dalam tubuh itu dalam rentan 500 sampai 1400 sel per milimeter kubik darah. AIDS terjadi jika hasil hitung sel CD4 itu di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. Selanjutnya ada pemeriksaan viral load atau HIV RNA. Ini bertujuan untuk menghitung si RNA, bagian dari virus HIV yang berfungsi mengandakan diri. Jumlah dari RNA yang lebih dari 100 kopi per milimeter darah menandakan infeksi HIV 8 baru saja terjadi atau tidak tertangani. Sedangkan apabila di bawah 10.000 kopi per milimeter darah menunjukkan bahwa perkembangan si virus HIV ini tidak terlalu cepat, tetapi kerusakan pada tubuh tetap terjadi. Selanjutnya ada tes resistensi atau tes kekebalan. Dilakukan untuk menentukan obat yang cocok untuk anti HIV jenis apa yang tepat bagi si pengidap. Hal ini dikarenakan beberapa pengidap memiliki resistensi terhadap obat tertentu.
Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.